Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Aulia dengan NIM 202205010209. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah kelas A. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Analisis Pembiayaan Bank Syariah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SEMAK. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, silakan simak video berikut ini. Baik, pada materi analisis pembiayaan bank syariah kali ini ada 5 pembahasan, yaitu yang pertama ada penentuan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan syariah, yang kedua ada manajemen proses, dokumentasi, dan pengawasan pembiayaan di bank syariah, yang ketiga ada kebijakan dan teknik pengawasan di bank syariah, yang keempat ada analisis kelayakan pembiayaan bank syariah, dan yang terakhir ada pengawasan dan pengamanan pembiayaan di bank syariah. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu penentuan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan syariah. A. Sistem syirka atau bagi hasil dari penentuan nisbah bagi hasil. 1. Konsep akad mudharabah dan bagi hasil. Kata mudharabah secara etimologi di mana berasal dari kata dar, yang mana dalam bahasa Arab kata ini termasuk ke dalam kata yang memiliki banyak arti. Dengan banyaknya arti tersebut, kata ini dapat ditarik benang merah, di mana benang merah yang dimaksud ini yaitu yang dapat mencerminkan keragaman makna yang ditimbulkannya, yakni bergeraknya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Bagi hasil menurut terminologi sering disebut dengan sebutan profit sharing atau yang berarti distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Sedangkan bagi hasil yakni sistem pengolahan dana dalam suatu perekonomian Islam, yakni dengan membagikan hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola atau pengguna dana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam pembagian atau hasil usaha yang terjadi antara bank dan penyimpan dana. Yang kedua ada syarat-syarat dalam akad mudharabah, yaitu yang pertama, bank bertindak sebagai pemilik dana dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana. Yang kedua, waktu ditentukan berdasarkan kesepakatan dan akad. Yang ketiga, bank tidak memiliki kewajiban mengelola usaha dari nasabah. Yang keempat, pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai atau barang. Dan yang kelima, ada dalam hal pembiayaan yang diberikan dalam bentuk tunai itu harus dinyatakan jumlahnya. 3. Sistem bagi hasil atau profit and loss sharing, syirkah atau kerjasama atau juga disebut dengan syirkah atau musyarakah, dan mudharabah yang merupakan produk pembiayaan bank syariah. Konsep ini yakni kerjasama syirkah dan mudharabah ini merupakan pelaksanaan ta'awun atau gotong royong dengan prinsip bagi hasil yang menjadi ciri khas muslim. Prinsip bagi hasil yakni landasan operasional utama bagi produk-produk pembiayaan, mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah. Prinsip inilah yang membedakan antara bank syariah dengan bank-bank yang lain atau bank-bank konvensional yang lain. Prinsip bagi hasil di Indonesia yakni terbagi atas 2 metode, antaranya yaitu profit sharing and revenue sharing. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menentukan bagi hasil yakni sebagai berikut, yaitu yang pertama, menentukan besarnya nilai rasio bagi hasil. Yang kedua, besaran nilai rasio didasarkan pada jumlah keuntungan yang didapatkan. Yang ketiga, besarnya nilai bagian yang bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan yang keempat, bagi hasil yang didapat berdasarkan dari keuntungan atau usaha yang dijalankan dan kerugian ditanggung bersama. Yang kelima, besaran jumlah laba yang diperoleh didasarkan pada jumlah pendapatan yang diperoleh. Jenis pola bagi hasil. Beberapa sistem bagi hasil yang sangat berkaitan dengan berapa margin yang akan ditetapkan, yakni terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada profit sharing, yakni proses penghitungan bagi hasil yang didapatkan berdasar pada hasil NATO dari total pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya
atau beban yang dikeluarkan guna mendapat pendapatan tersebut. Kedua, ada revenue sharing. Revenue sharing merupakan suatu proses penghitungan bagi hasil yang berdasar pada total pendapatan yang diperoleh sebelum dikurang dengan biaya beban yang dikeluarkan guna mendapat pendapatan tersebut. 5. Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah. Bank syariah adalah sistem perbankan yang mana dalam kegiatan usahanya tidak menggunakan sistem bunga, maisir, ataupun garar atau transaksi-transaksi yang bertentangan dengan syariat, dan juga menggunakan prinsip kerjasama, kepercayaan, kehati-hatian, tanggung jawab, dan keadilan. 6. Nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil di sini berarti persentase atas keuntungan yang ada dari suatu kegiatan usaha antara sahibul mal dan mudharib, yang mana didasarkan pada keputusan dan kesepakatan antara dua pihak yang berkaitan. 7. Karakteristik nisbah bagi hasil, yaitu yang pertama persentase, kedua bagi untung dan bagi rugi, ketiga jaminan, keempat besaran nasabah, 5. Cara menyelesaikan kerugian. B. Penentuan profit margin dalam akad ijarah. Margin keuntungan merupakan rasio prioritas atau profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perusahaan yang berhubungan dengan penjualan dari investasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya margin keuntungan yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama ada biaya overhead atau biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya pencadangan, penghapusan, aktiva produktif, dan biaya penyusutan, dan lain-lain. Yang kedua ada cost of loanable fund atau biaya yang dikeluarkan oleh yang akan disalurkan. Yang ketiga ada profit target, yaitu laba yang ditetapkan atau yang diharapkan untuk dicapai. Selanjutnya, pembahasan kedua, manajemen proses, dokumentasi, dan pengawasan pembiayaan di bank syariah. 1. Manajemen proses penyaluran dana bank syariah. Manajemen proses penyaluran dana di bank syariah meliputi proses pengumpulan dana dari nasabah dan proses penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan. Berikut adalah tahapan utama dalam manajemen penyaluran dana, yaitu pengajuan permohonan, analisis kelayakan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, perjanjian pembiayaan, perencanaan pembiayaan, monitoring pembiayaan, dan pengelolaan risiko pembiayaan, dan evaluasi dan pelaporan. Adapun tujuan utama dari manajemen penyaluran dana bank syariah, yaitu yang pertama 1. Mendukung pengembangan ekonomi, 2. Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, 3. Mempromosikan keadilan dan kesejahteraan, 4. Meminimalkan risiko keuangan, 5. Mengedepankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, 6. Mendukung pengembangan umat dan pemberdayaan ekonomi. Adapun fungsi utama dari manajemen penyaluran dana bank syariah, 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pelaksanaan, 4. Pengawasan, 5. Evaluasi dan penyesuaian, 6. Pendidikan dan komunikasi. Prinsip utama yang menjadi pedoman dalam penyaluran dana bank syariah, yaitu 1. Prinsip larangan riba atau bunga, 2. Prinsip bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah, 3. Prinsip transparan dan keadilan, 4. Prinsip larangan investasi dan aktivitas haram, 5. Prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan, 6. Prinsip pengelolaan risiko, 7. Prinsip kepatuhan syariah. 2. Dokumentasi administratif penyaluran dana di bank syariah. Administrasi penyaluran dana adalah proses pengelolaan dan pengaturan yang terkait dengan penyaluran dana oleh bank atau lembaga keuangan kepada penerima dana.
Beberapa dokumentasi administratif yang umumnya diperlukan dalam proses penyaluran dana di bank syariah. Yang pertama, formulir pendaftaran pembiayaan. Yang kedua, dokumen identitas nasabah. 3. Dokumen legalitas usaha atau untuk nasabah bisnis. 4. Laporan keuangan. 5. Dokumen jaminan. 6. Perjanjian pembiayaan. 7. Tanda tangan pencairan dana. 8. Dokumen monitoring pembiayaan. 9. Dokumen pelunasan pembiayaan. Adapun beberapa fungsi utama dari dokumentasi administratif tersebut, yaitu pertama, transparansi, 2. Kepatuhan syariah, 3. Akuntabilitas, 4. Pemantauan dan pengendalian, 5. Pelacakan historis, 6. Pelaporan. Tujuan dari dokumentasi administratif dalam penyaluran dana di bank syariah yaitu menciptakan transparansi, menjamin kepatuhan syariah. Yang ketujuh, mendukung pengambilan keputusan, memfasilitasi pelacakan dan monitoring, menjaga akuntabilitas, dan memenuhi kewajiban regulasi. 3. Pengawasan penyaluran dana di bank syariah adalah proses yang krusial untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penyaluran dana dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, standar keuangan yang berlaku, serta kebijakan dan prosedur dan internal bank. Aspek utama dari pengawasan penyaluran dana di bank syariah yaitu yang pertama, pengawasan internal, 2. Pengawasan eksternal, 3. Pelaporan dan transparansi, dan 4. Pengelolaan risiko. Selanjutnya, pembahasan ketiga, kebijakan teknik dan pembiayaan di bank syariah. A. Konsep dasar bank syariah. Konsep dasar bank syariah merupakan landasan yang kuat yang mengatur operasional dan aktivitas keuangan bank syariah. Hal ini mencerminkan komitmen institusi tersebut untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam dalam segala aspek bisnis mereka. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga etika, moral, dan keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan finansial semata, tetapi juga untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam yang mendasarinya. B. Kebijakan pembiayaan di bank syariah. Kebijakan pembiayaan di bank syariah merupakan salah satu aspek penting yang menjadi fokus utama dalam operasional bank tersebut. Kebijakan ini menentukan strategi serta pendekatan yang digunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabahnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam konteks bank syariah, pembiayaan menjadi kunci utama dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan, di mana bank bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau depositur dan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam. C. Teknik pembiayaan di bank syariah. Teknik pembiayaan di bank syariah menjadi titik fokus utama dalam operasional bank tersebut. Karena teknik-teknik ini menentukan bagaimana dana disalurkan kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam oleh bank syariah sebagai lembaga keuangan yang mengoperasikan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, harus memastikan bahwa semua produk dan layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan hukum-hukum syariah, serta memberikan manfaat kepada setiap nasabah atau seluruh nasabah-nasabah tanpa melanggar prinsip-prinsip tersebut. Selanjutnya, materi keempat, analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. 1. Pengertian pembiayaan. Pembiayaan atau financing yaitu
pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Adapun dua jenis-jenis pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu di mana pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut, yaitu yang pertama pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik dari usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. 2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut, yaitu yang pertama pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. 2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal atau capital charge serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. A. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terbagi menjadi dua, yaitu ada pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. B. Pembiayaan dengan prinsip jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu ada pembiayaan murabahah, yang kedua pembiayaan salam, dan yang ketiga ada pembiayaan istisna. C. Pembiayaan dengan prinsip sewa itu terbagi menjadi ada beberapa, salah satunya yaitu adalah pembiayaan ijarah. 3. Tujuan dari prinsip analisis pembiayaan, yaitu yang pertama, pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, menawarkan jasa keuangan. Yang ketiga, menstabilkan nilai uang. 4. Pengembangan ekonomi. 5. Alokasi sumber daya secara optimal. 6. Keseimbangan distribusi terhadap sumber daya. Dan yang terakhir ada pendekatan optimis. Pembahasan selanjutnya, pengawasan dan penanganan pembiayaan bank syariah. 1. Ketentuan kebijakan pembiayaan di bank syariah sebagai lembaga perantara keuangan. Bank syariah harus memperhatikan atau membuat kebijakan-kebijakan yang akan diikuti dalam operasionalnya. Untuk pemilihan atau penentuan sektor-sektor sebagaimana diuraikan berikut. Seyogyanya yang ditetapkan secara bersama oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah, baik mengenal jenis maupun besarannya atau nilai rupiahnya, sekaligus atas pilihan-pilihan yang akan ditentukan diharapkan dapat memenuhi aspek syar'i. Di sampingnya, aspek ekonomisnya, sektor-sektor pembiayaan yang dimaksud di sini adalah yaitu yang pertama, golongan debitur meliputi 1. Untuk kelompok usaha, korporasi, dan menengah. 2. Retail untuk para pengusaha-pengusaha kecil. Yang B. Valuta, itu meliputi pembiayaan dalam rupiah dan mata uang asing. Yang ketiga atau C. Penggunaan, yaitu meliputi yang pertama ada modal kerja,
yang kedua investasi, yang ketiga ada konsumtif, yang keempat ada skala prioritas, yang meliputi itu yang pertama ada pembiayaan program pemerintah, dua pembiayaan komersil. Ektural itu meliputi pertanian, pertambangan, perindustrian, listrik, air, dan gas, konstruksi, perdagangan, pengangkutan, jasa dunia usaha, jasa sosial. Jenis pembiayaan itu meliputi ada pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, yang keempat ada pembiayaan salam, yang kelima ada pembiayaan istisna, dan yang keenam ada pembiayaan ijarah. 2. Penyusutan perencanaan pembiayaan. Tujuan strategi untuk mencapai sasaran program pembiayaan ditentukan melalui perencanaan. Melalui perencanaan dapat dievaluasi apakah suatu kegiatan berhasil mencapai tujuan-tujuan sesuai dengan harapan ataupun sebaliknya. Adapun faktor-faktor penting dalam perencanaan pembiayaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kondisi ekonomi dan moneter secara makro. Yang kedua, kemampuan customer dan manajemen. Yang ketiga, strategi pemasaran produk-produk. Yang keempat, daya beli masyarakat. Yang kelima, komposisi serta kemampuan menghimpun dana. Dan yang keenam, tingkat margin dana dan pembiayaan yang berlaku. Yang ketujuh, tingkat margin dana dan pembiayaan pesaing. 3. Kelayakan pemberian pembiayaan. Dalam kegiatan penyaluran dana, Bank Syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan oleh Bank Syariah adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan dan keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan atau bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena Bank Syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya. 4. Proses administrasi pembiayaan. Tahap-tahap pelaksanaan administrasi pembiayaan. 1. Setiap permohonan harus diadministrasikan dengan baik, yaitu berupa file identifikasi nasabah sesuai dengan jenis produk. Yang kedua, database nasabah. Sekurang-kurangnya mencakup data identitas pekerjaannya atau bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening yang dimiliki, aktivitas transaksi normal, dan tujuan di pembukaan rekening. Yang ketiga, semua dokumen harus terjaga kerahasiaannya. Dan yang keempat, pejabat penghimpun dana membuat laporan kepada direksi dalam rangka pemantauan rekening oleh bank yang dilakukan untuk nasabah. Itulah tadi video penjelasan terkait dengan materi analisis pembiayaan Bank Syariah. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.